Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khadim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratul mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam channel official Muhsin. Kali ini kita akan membahas tentang foto-foto perempuan yang dikarang atau yang dibuat oleh Abdullah bin Musladad. Beliau merupakan mufti. Beliau juga ahli dalam bidang fikih dan bermazhab Syafi'i sebagaimana mazhabnya orang-orang Indonesia. Beliau ini merupakan buku atas beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada beliau seputar foto-foto perempuan. Kita akan lihat apa semua pertanyaan kepada beliau dan dijawab secara jelas dan gamblang menggunakan dalil yang qat'i atau yang muktamad. Oke. Saya pertanyaan kepada beliau. Ada salah satu masjid di tempat kami di mana kami biasa mendatangi sudah asar setelah para jamaah pulang. Di masjid tersebut kami belajar permasalahan nikah haid dari seorang pemuda yang masih pubertas labil, sedangkan pintu jendela masjid dalam keadaan tertutup. Kami para gadis mendengarkan penjelasannya dan menikmatinya. Apakah hukumnya haram atau boleh atau tidak bersalah? Jadi ada seorang pemuda yang mengajarkan fikih tapi belum nikah, dan dia mengajarkan anak-anak perawan seperti apa, apakah boleh apa tidak. Beliau menjawab, tapi ini keadaan di masjid ya, bukan di tempat-tempat lain, di masjid keadaannya. Segala puji bagi Allah, kata beliau, dan tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Terus terang saya tidak bisa mempercayai seperti yang ditanyakan tersebut. Akan tetapi jika hal itu benar, maka jelas setan memiliki peran penting dalamnya. Jadi khawatir setan berperan. Apa yang bisa saya katakan tentang seorang remaja yang masih pubertas berada dalam suatu ruangan dengan gadis yang menerangkan tentang pernikahan, hubungan suami istri, haid di tempat tertutup? Apa benar ini adalah proses belajar remaja yang masa puber? Sungguh ini adalah bentuk berpacaran yang dilakukan di salah satu rumah Allah atas nama agama. Jadi sama aja orang pacaran ya, tapi dengan kedok agama, dan kesenangan pasti tercapai, dan memikirkan kesenangan yang dimunculkan oleh percakapan area sensitif adalah bentuk kerusakan moral. Jadi ketika bicara hubungan suami istri, yang dikhawatirkan itu ada timbul kesenangan bagi kedua belah pihak, apalagi cewek-cewek yang masih pubertas dan pengajar juga pubertas, mungkin sekitar 17 tahun kayaknya. Katakanlah hal ini adalah kerusakan yang sebenarnya. Kata haram saya tidak cukup untuk memperjelas keadaan tersebut. Baik, beliau ini agak marah ya, tapi ini adalah kriminal. Bahkan bagi dia bukan ini kriminal, bukan lagi haram, ini kriminal. Semua kriminal pasti haram, dan ini adalah perbuatan yang dibenci bagi pemuda tersebut dan berlipat ganda sesuai dengan jumlah gadisnya. Jadi semakin banyak gadisnya semakin gak bagus. Sungguhnya ini bukan sepenuhnya kesalahan pemuda tersebut. Nah, beliau membela pemuda tersebut. Jadi bukan salah pemuda, tetapi kesalahannya orang-orang yang mengonsolidasikan dan merekomendasikannya kegiatan tersebut ya di rumah Allah. Jadi
Yang salah ialah merupakan panitia yang mengadakan hal tersebut. Harusnya nggak boleh begitu. Perbuatan tersebut merusak moral secara total dan merupakan praktik tipu muslihat musuh-musuh Islam yang di dalamnya bentuk pengajaran masalah agama. Fa'ataruhumullahu anna yufakun. Allah melaknat mereka bagi mereka yang masih sampai berpaling. Di mana pemerintah, di mana para penanggung jawab, dan di mana Kementerian Agama. Sungguhnya topik masalah sensitif ini dan provokatif sepertinya tidak boleh dilakukan oleh anak muda yang masih dalam masa pubertas, yang memang merasa senang membahas permasalahan-permasalahan seperti ini dan sengaja menutup pintu jendela agar kata-kata tidak terdengar keluar. Seandainya saja menjadi pengajar, para gadis ini adalah seorang laki-laki alim yang memiliki usia yang bisa menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan memiliki rasa takut kepada Allah yang akan menghalanginya untuk memprovokasi. Meskipun demikian, kekhawatiran terhadap anak-anak gadis itu tetap ada, karena Al-Quran sendiri memberikan sindiran tentang area sensitif tersebut dan tidak menyebutkan secara eksplisit. Dan para wanita itu bertanya kepada wanita Nabi tentang sebagian perkara itu, maka beliau menjawab penuh rasa malu. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang hal tersebut, tapi Rasulullah jawab dengan rasa malu. Wahai muslimat, waspadalah terhadap perkumpulan seperti ini dengan anak muda seperti itu atau pemuda lain seusia dengannya. Jauhilah semua perbuatan tersebut yang membangkitkan kesenangan dan syahwat karena agama Anda, karena untuk menjaga agama Anda. Sungguhnya ini adalah perbuatan yang haram. Ditegaskan lagi, ini haram, mengakibatkan kepada penyimpangan. Waspadalah, ingatlah saudara-saudari Anda yang mau mendengarkan agar Anda bisa menyelamatkan mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk terhindar penyimpangan kesesatan. Seandainya saya mempunyai wewenang, maka saya akan usir anak tersebut dari masjid. Saya akan melarang anak muda lain sepertinya untuk mengajar anak-anak gadis secara mutlak, baik tempat-tempat yang menyebabkan bangkitnya syahwat atau tempat lain, karena perbuatan tersebut adalah lebih bahaya bagi anak gadis daripada film porno. Jadi ternyata mengajar fikih itu lebih bahaya daripada film porno. Kenapa? Apalagi enggak untuk dalam artian orang belum nikah ya. Seperti itu. Ini maksudnya. Jadi jangan berbicara masalah hubungan suami istri jika Anda belum nikah. Seandainya kita memiliki pemerintah yang bijaksana yang bekerja untuk melindungi moral, maka dia pasti akan melarang hal tersebut. Perkumpulan yang merusak moral, membangkitkan syahwat, dan mengatasnamakan agama. Pada masa kerasulan ada seorang muslim, ini ada kisah pada zaman Nabi. Ada seorang muslim mendatangi Rasulullah dan bertanya tentang permasalahan, sedangkan Rasulullah bersama dengan istrinya. Maka beliau menjawab pertanyaan wanita tersebut dan beliau merasa malu mengulanginya. Tapi untungnya Rasulullah didampingi oleh istri. Maka beliau menjawabnya dengan rasa malu ketika itu. Hal seperti tentang wanita yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memasang wangi-wangian pada kemaluannya setelah haid, di mana wanita tersebut masih belum mengerti. Maka Rasulullah bersabda, Subhanallah, letakkanlah sedikit wangi-wangian setelah haid. Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, membawa wanita tersebut dan menjelaskan maksud sabda Nabi SAW. Jadi pada masa Nabi ada pertanyaan seperti itu sama tentang masalah kewanitaan, tapi Rasulullah dibantu oleh Aisyah untuk menjelaskan caranya seperti apa. Apakah bisa dibenarkan bagi orang-orang yang mengaku mengikuti Rasulullah sedangkan mereka dengan kebodohannya berani melakukannya kemungkaran seperti ini? Sungguh hal itu adalah tipu daya setan yang dihias dengan orang-orang seperti mereka. Sedang setan itu menghiasinya sehingga mereka seolah-olah kekasih Allah. Jadi seolah-olah
berkelompok agama, tetapi ternyata ada setan yang menyusup. Dalam artian kita nggak tahu apa kejadiannya. Apalagi sekarang kan sudah banyak orang-orang dewasa yang mengaku ustadz, ternyata bejat kepada muridnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Itulah demikian yang kita bahas. Jadi perlu hati-hati untuk anak muda yang belajar agama di ruang tertutup, itu berbahaya. Meskipun ramai, itu berbahaya. Demikian yang saya bisa jelaskan dari kitab ini. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Jika Anda suka video ini, silahkan like, subscribe. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.